Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ya, perkenalkan nama saya Niken Ayu Puspita dari lokal 22B1 dengan NIM 220104010081 bersama dosen pengampu saya yaitu Ibu Rizkiatul Hasanah Esos Emsos. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas sejarah dakwah saya, yaitu yang pertama pengertian ruang lingkup dan fungsi sejarah dakwah, yang kedua setting sosial bangsa Arab sebelum Islam, ketiga konsepsi dan posisi sejarah dakwah Rasulullah, 4 sejarah dakwah Rasulullah, 5 dakwah Islam pada masa Khulaifah Rasyidin, dan yang keenam dakwah Islam pada masa Daulah Umayyah. Baik, saya akan menjelaskan pengertian ruang lingkup dan fungsi sejarah dakwah. Pengertian sejarah dakwah. Sejarah dakwah berasal dari dua kata, yaitu sejarah dan dakwah. Sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu sajaroh, yang artinya pohon. Salah satu alasan terpilihnya kata ini karena sejarah mengandung konotasi genealogi, yaitu pohon keluarga yang merujuk pada asal-usul suatu marga. Dalam bahasa Arab, sejarah juga disebut tarikh, yang artinya penanggalan atau kejadian yang terjadi berdasarkan urutan tanggal atau waktu. Orang Inggris menyebutnya history, yang berasal dari kata Yunani historia. Historia yaitu ilmu untuk semua ilmu tentang gejala alam, baik yang disusun secara kronologi maupun tidak. Namun, seiring berkembangnya zaman, kata historia hanya digunakan untuk ilmu pengetahuan yang disusun secara kronologis, terutama yang menyangkut perihal manusia. Dengan demikian, maka sejarah dakwah dapat ditarikan sebagai peristiwa masa lampau umat manusia dalam upaya menyeru, memanggil, dan mengajak umat manusia kepada Islam serta bagaimana reaksi umat yang diseru. Dan perubahan apa yang terjadi setelah dakwah dilakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Baik, selanjutnya ruang lingkup sejarah dakwah. Ruang lingkup sejarah dakwah melibatkan sejumlah aspek yang terkait dengan penyebaran dan perkembangan agama Islam. Berikut adalah beberapa ruang lingkup yang dapat ditemukan dalam sejarah dakwah. 1. Dakwah Rasulullah SAW dimulai dengan misi Nabi Muhammad untuk menyebarkan agama Islam di Mekah dan di Madinah pada abad ke-7 Masehi. Dakwah Nabi Muhammad juga melibatkan berbagai aspek seperti penyebaran pendirian masyarakat Islam, membentuk sistem hukum Islam, dan pengorganisasian negara Islam. Yang kedua, perkembangan dakwah setelah Nabi Muhammad. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, dakwah Islam terus Afrika Utara dan Spanyol. Baik teman-teman, selanjutnya dakwah di berbagai wilayah dunia. Dakwah di berbagai wilayah dunia, ruang lingkup dakwah juga mencakup penyebaran Islam ke berbagai wilayah dunia. Misalnya nih, dakwah Islam masuk ke Asia Tenggara melalui perdagangan dan penyebaran Islam di wilayah tersebut dilakukan melalui interaksi sosial, perdagangan, dan kegiatan dakwah tokoh-tokoh Islam. Demikian pula, Islam juga menyebarkan ke Afrika, Eropa, dan benua Amerika melalui perjalanan dan perdagangan, investasi, atau eksplorasi. Perkembangan dakwah di era modern juga mengalami transformasi yang signifikan.
tujuannya untuk menyelamatkan masyarakat dari azab Allah. Jika Allah telah mendidik Nabi Muhammad dengan sejarah Nabi sebelumnya, maka penerus dakwah hari ini seharusnya lebih bersemangat dan mengambil inspirasi dari dakwah mereka. Berikutnya, setting sosial bangsa Arab sebelum Islam. Kehidupan bangsa Arab sebelum Islam. Kehidupan masyarakat Arab pada masa pra-Islam dikenal dengan sebutan zaman jahiliyah. Tanaman sosial dan akhlak tidak berjalan semestinya. Yang kuat senantiasa menindas yang lemah. Kaum wanita menjadi sasaran tindak kejahatan dan masih banyak lagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada masa itu. Kehidupan mereka belum teratur seperti sekarang. Perilaku masyarakat senantiasa bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan dan tidak ada yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyembah berhala, dan kalau sudah jemu atau bosan, berhala itu pun diperjualbelikan. Menurut mereka, sikap kejujuran adalah merupakan suatu keanehan bagi mereka, sedangkan kemunafikan menjadi hal yang biasa. Dan perzinaan, minuman-minuman keras, berfoya-foya merupakan suatu kesenangan bagi orang-orang jahiliyah. Mencuri dan merampok merupakan bagian dari kehidupan mereka. Peradaban mereka sendiri tidak berkembang dan hidup dalam kebodohan. Keadaan semacam itu dapat diselamatkan dengan lahir dan tumbuhnya agama Islam di Jazirah Arab. Lanjut, kondisi politik. Secara global teritorial, Arab merupakan negara yang terletak di semenanjung Arab yang dikelilingi 3 lautan, yaitu Laut Merah di bagian barat, Samudra Hindia di selatan, dan Teluk Persia di sebelah timur. Di bagian timur Jazirah Arab, dari kawasan Ihtirah hingga Irak, yang ada hanya di daerah kecil yang tunduk kepada kekuasaan Persia hingga datangnya Islam. Bagian utara Jazirah Arab sama dengan bagian timur, karena di daerah itu juga tidak ada permintaan bangsa Arab yang murni dan merdeka. Sementara itu, di tengah Jazirah Arab, di mana terdapat tanah suci Mekah dan sekitarnya, kaum Adaniyah menjadi pengusaha dan independen, tidak dikuasai oleh Romawi, Persia maupun Habasyah. Allah telah menjaga kehormatan tanah dan penduduk di sana. Bahkan sejak masa imperialisme Barat yang menjajah dunia Islam, tidak ada yang bisa menguasai negara suci ini karena Allah telah menjaga kesuciannya. Kondisi ekonomi. Perekonomian bangsa Arab secara umum tidak bermakna apa-apa, kecuali negara-negara yang ada di daerah Yaman. Yaman adalah negara yang subur, khususnya di sekitar bendungan Ma'rib, di mana pertanian maju secara menakjubkan. Akan tetapi, mereka tidak bersyukur dan justru berpaling dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kekufuran itu, Allah pesatkan menghancurkan bendungan Ma'rib itu. Sementara itu, mayoritas kabilah Adnan tinggal di tengah gurun pasir dengan rumput sedikit untuk mengembala domba. Mereka hidup dari susu dan dagingnya, sedangkan kaum Quraisy yang tinggal di tanah suci mengandalkan perekonomiannya dari berdagang. Orang-orang Quraisy itu sangat hidup dalam kemakmuran, berbeda dengan kabilah-kabilah lainnya yang rata-rata hidup sah dan penderita. Kondisi sosial. Fase kehidupan bangsa Arab tanpa bimbingan wahyu ilahi dan hidayah sangatlah panjang. Oleh sebab itu, di antara mereka banyak ditemukan tradisi yang sangat buruk. Berikut ini adalah contoh beberapa tradisi buruk masyarakat Arab jahiliyah, yaitu perjudian atau maisir, minum arak dan berfoya-foya, nikah istibda, mengubur anak perempuan hidup-hidup, bertabaruj, berselok bagi wanita, lelaki yang mengambil wanita sebagai gendik atau sebaliknya, prostitusi, fanatisme kabilah atau kaum, berperang dan saling bermusuh-musuhan. Itulah beberapa tradisi buruk bangsa Arab sebelum Islam. Orang-orang yang merdeka lebih memilih berdagang,
menunggang kuda, berperang, bersyair, dan saling menyombongkan keturunan dan hartanya. Sedangkan budak-budak mereka diperintah untuk bekerja yang lebih keras dan lebih sulit lagi. Kondisi agama. Menurut Thalib Thohir Abdul Muin, hakikat ibadah mendudukan Arab jahiliyah adalah hasil dari salah satu dua perasaan, yaitu perasaan manusia yang merasa bahwa ada kekuatan tersembunyi yang tidak dapat dikenal dan diketahui oleh manusia. Kekuatan itu yang menyebabkan bergerak dan berlakunya alam semesta ini dengan teratur dan harmonis. Perasaan yang salah terhadap sesuatu karena hanya berdasarkan kepada panca indera saja, seperti perasaan terhadap salah satu kekuatan yang ada di dalam ini. Perasaan inilah yang mendorong manusia ke arah kepercayaan yang salah. Tetapi meskipun salah, perasaan itu sangat membekas di dalam kehidupan masyarakat ketika itu. Bahkan bekas-bekas itu hingga kini masih terlihat di kalangan umat yang terbelakang. Konsepsi dan posisi sejarah dakwah Rasulullah SAW. Baik, berikut tata cara dakwah Rasulullah. Dakwah yang dilakukan Rasulullah SAW adalah dakwah pemikiran tanpa kekerasan. Rasulullah SAW membangun kesadaran umat terhadap Islam dan membangun opini Islam di tengah masyarakat. Rasulullah SAW memiliki sifat-sifat sidik, amanah, fatomah, tabligh, tawakal, ikhlas, sabar, dan istiqomah. Sifat-sifat ini ditambah dengan metode dakwah Rasulullah SAW yang tanpa kekerasan menjadi kunci sukses dakwah Rasulullah. Hingga Islam bisa diterima dan diterapkan dalam sebuah aspek kehidupan oleh masyarakat alam saat ini. Baiklah, tata cara dakwah Rasulullah. Ada 3 tahapan dakwah Rasulullah SAW, yaitu yang pertama, tahapan pembinaan atau pengadaran, tahapan tafsyid. Tahapan ini dimulai sejak Rasulullah diutus menjadi Rasul. Pada tahapan ini, Rasul SAW melakukan pembinaan para kader dan membuat kerangka tubuh gerakan dakwah al-jamaah. Pada tahapan ini, Rasul melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi kepada orang-orang terdekat. Aktivitas pengedaran ini dilakukan selama 3 tahun secara sembunyi-sembunyi. Beliau membina kaum muslimin generasi pertama dengan membangkitkan keruhanian dengan salat, membaca Al-Quran, membina pemikiran mereka dengan memperhatikan ayat-ayat Al-Quran dan meneliti ciptaan-ciptaannya, dan membina akal pikiran mereka dengan makna-makna dan lafaz-lafaz Al-Quran serta mafahim dan pemikiran Islam yang melatih mereka untuk bersabar terhadap berbagai kalangan dan hambatan dakwah, dan keluasiatan kepada mereka untuk senantiasa taat dan patuh sehingga mereka benar-benar ikhlas lillahi ta'ala. Rasul tetap merahasiakan aktivitas dakwahnya dan terus melakukan upaya-upaya pengedaran dan pembinaan tafkif hingga turun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tahapan interaksi dan perjuangan politik. Tahapan tafa'ul. Memasuki tahapan ini mulailah menjadi beraturan istidam antara iman dengan kekufuran di masyarakat. Pergesekan ihtikak antara ide-ide yang berada dengan ide-ide yang rusak. Dan pada tahap ini dimulai juga orang-orang kafir Quraisy melawan dakwah dan menyakiti Rasulullah. Pada kaum muslimin dengan berbagai cara, semua perlakuan itu justru hanya menambah kesabaran dan kesungguhan Rasul dalam dakwah
Gangguan yang diterima Rasul dan para sahabat adalah hal yang wajar karena mengembangkan dakwah Islam menyeru kepada ketauhidan dan meninggalkan dan menyembah berhala serta meninggalkan sistem kehidupan jahiliyah yang rusak. Dan yang ketiga, tahapan penerimaan kekuasaan dan penerimaan hukum. Tahapan istilam al-hukmi. Ketika Rasul hijrah ke Madinah, para pemimpin dan mayoritas negeri telah siap menerima Islam sebagai pedoman hidup mereka. Sebuah peradaban yang berpijak pada kalimat tauhid La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Standar perbuatan miqyasul amal dalam interaksi kehidupan mereka adalah halal haram, dan makna kebahagiaan manasaadah mereka yaitu mendapatkan ridho Allah Ta'ala. Rasulullah membangun dan mendirikan kehidupan dan masyarakat Islam dengan penerapan Islam secara menyeluruh. Dan selanjutnya metode dakwah Rasulullah. Metode personal. Metode ini muncul secara individual, yaitu antara dai dan mad'u saling berhadapan secara langsung, dan materi yang diteruskan langsung diterima, dan biasanya reaksi yang ditimbulkan oleh mad'u langsung diketahui. Metode ini pernah dilakukan pada zaman Rasulullah ketika berdakwah secara rahasia. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan di zaman era modern seperti sekarang ini, lebih pastinya perlu menggunakan pendekatan personal karena mad'u memiliki karakteristik yang beragam, dan disinilah letak fleksibilitas dakwah. Penyebaran ajarannya, beliau mengambil langkah-langkah terhadap dalam pencapaian dakwah. Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut. Baik, tahapan-tahapan berikut ialah 1. Tahapan dakwah secara rahasia selama 3 tahun. Tahapan dakwah secara terang-terangan terhadap penduduk Mekah mulai tahun ke-4 kenabian sampai akhir tahun ke-10 kenabian. Tahapan dakwah di luar Mekah berlangsung dari akhir tahun ke-10 kenabian sampai hijrah ke Madinah. Yang kedua, metode pendidikan pada masa Nabi. Dakwah lewat pendidikan dilakukan beriringan dengan masuknya Islam kepada para kalangan sahabat. Begitu juga pada masa sekarang ini, kita dapat terlihat metode pendidikan teraplikasi dalam lembaga-lembaga pendidikan pesantren, yayasan yang bercorak Islam, ataupun perguruan tinggi yang di dalamnya terdapat materi-materi keislaman. Contohnya seperti kampus kita UIN Antasari. Metode pendidikan yang dilakukan Rasul adalah mendidik sahabat-sahabatnya melalui 1. Bercerita atau membiarkan gambaran ilustratif. Yang kedua, menjawab pertanyaan dan dilakukan para sahabat, begitu pula sebaliknya. Yang ketiga, menggunakan pengajaran yang variatif. Yang keempat, memberikan keteladanan tentang pendidikan yang berempati. Metode dakwah Rasulullah. 3. Metode diskusi. Ya, baik. Kita jelaskan lagi metode diskusi dan metode penawaran. Metode diskusi di era sekarang sering dilakukan lewat berbagai diskusi keagamaan. Dai berperan sebagai narasumber, sedangkan mad'u berperan sebagai audiens. Tujuan dari diskusi ini adalah membahas dan menemukan pemecahan semua problematika yang ada kaitannya dengan dakwah, sehingga apa yang terjadi permasalahan dapat ditemukan jalan keluarnya. Tanpa seperti tanya jawab, juga bisa mengasuh dan menilai sejauh mana sih kemampuan nalar kritis seseorang dalam merespon dan memahami pertanyaan tersebut. Yang keempat tadi, metode penawaran. Metode penawaran salah satu falsafah metode yang dilakukan Nabi
Nabi adalah ajakan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa menyekutukan atau dengan yang lain. Cara ini dilakukan Nabi dengan metode yang tepat tanpa paksaan, sehingga mad'u ketika meresponnya tidak dalam keadaan tertekan. Bahkan, ia melakukan dengan niat yang timbul dari hati yang paling dalam. Cara ini pun harus dilakukan oleh para dai dan mengajak mad'unya. Selanjutnya ada metode misi. Maksud dari metode misi ini adalah pengiriman tenaga para dai ke daerah-daerah di luar tempat domisili. Kita bisa mencermati untuk masa sekarang ini ada banyak organisasi yang bergerak di bidang dakwah mengirimkan dai mereka untuk disebarluaskan ke daerah-daerah yang minim para dainya. Contohnya kayak perkampungan, perdesaan atau sebagainya. Mereka untuk disebarluaskan ke daerah-daerah yang minim para dainya. Dan di samping itu, daerah yang menjadi tujuan adalah biasanya kurang memahami ajaran-ajaran Islam yang prinsipil. Metode misi atau KIK, Rasulullah juga kerap kali melakukan penugasan kepada para sahabatnya dan proses pelajaran pembelajaran. Para sahabat yang dianggap sudah mahir dalam suatu hal dikirim untuk memberikan pengajaran kepada mereka yang belum tahu. Baik, selanjutnya yang keenam, metode korespondensi. Metode korespondensi dalam proses penyampaian dakwah terdapat berbagai macam metode yang digunakan. Satu di antaranya ialah dengan metode korespondensi dan jurnalistik. Korespondensi merupakan sarana komunikasi tertulis untuk menyampaikan informasi, pernyataan, atau pesan kepada pihak lain. Dengan demikian, korespondensi membawa informasi, pernyataan, atau pesan kepada seseorang. Nabi Muhammad menyampaikan dakwah kepada para penguasa melalui korespondensi, surat menyurat. Secara langsung, untuk melihat agama Islam, surat menyurat kepada para penguasa sekitar Jazirah Arab menjadi media dan cara Nabi berdakwah menyampaikan agama Islam yang rahmatullah lil alamin. Surat-surat Nabi untuk para penguasa disampaikan secara langsung oleh para sahabat-sahabatnya. Dakwah melalui surat ini dilakukan pada tahun ke tahun, pada akhir tahun ke-6 Hijrah. Sepulang Nabi dari Hudaybiyah, berikut sebagian dari surat-surat Nabi yang disampaikan kepada para penguasa sekitar Jazirah Arab. Sejarah dakwah Rasulullah. Dakwah Rasulullah SAW selama kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau ada yang membulatkan selama 23 tahun, dan terbagi dalam 2 periode, yaitu periode Mekah dan Madinah. Sebelum diangkat sebagai Rasul, Muhammad sering menyendiri berkhalwat di Gua Hira sampai suatu ketika memperoleh wahyu pertama berupa surat Al-Alaq ayat 1-5 yang tersebut diyakini sebagai pembukaan dari risalah penutup yang abadi. Dakwah Rasulullah SAW di Mekah berlangsung sekitar 13 tahun, di mana wilayah Mekah kurang kondusif untuk membangun dakwahnya, karena selama 10 tahun pertama dari dakwahnya boleh memperoleh kemajuan yang berarti, terutama dalam jumlah umat Islam. Pada sisi lain, dakwah di Mekah lebih menetapkan pada eskatologis atau ketuhanan secara masyarakat Arab pada saat itu belum mengesahkan Tuhan Allah. Hal ini dibuktikan dengan penyebaran terhadap berhala dan yang berjumlah sekitar 360 berhala yang mengelilingi Ka'bah. Nabi diangkat menjadi Rasul ketika usia 40 tahun. Peristiwa ini terjadi di bulan Juli 610 Masehi.
bertepatan dengan 17 Ramadan tahun 13 sebelum hijrah. Beliau diangkat seketika sedang bertahanus di Gua Hira di Jabal Nur sebelah utara Mekah. Rasulullah berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Nabi berdakwah di Mekah 610 sampai 622. Beliau menerima wahyu secara berangsur-angsur. Surat-surat yang ditenungkan di Mekah disebut surat Makkiyah yang meliputi 89. Contohnya seperti surah Al-Fatihah, Al-Kahfi, Maryam, dan lain-lain. Rasul berdakwah secara diam-diam selama 3 tahun. Nabi Muhammad melakukan dakwah atau berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama kurang lebih 3 tahun lamanya, mulai dari tahun pertama kenabian hingga turunnya surah Al-Hijr ayat yang ke-94. Karena surah Al-Hijr ayat yang ke-94 mengandung perintah agar Nabi Muhammad melakukan dakwah secara terang-terangan. Permulaan dakwah Nabi Muhammad. Dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Rasulullah SAW kemudian mendapatkan perintah untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Beliau tiba di Madinah pada 12 Rabiul Awal menurut buku pendidikan agama Islam yang disusun oleh Bahrul Ilmi. Setidaknya ada 4 substansi dakwah pada periode Madinah. Keempatnya adalah pembinaan akidah, ibadah, dan muamalah kaum muslimin, pembinaan ukhuwah atau persaudaraan untuk menyatukan kaum muslimin, pembinaan kader-kader perjuangan untuk mempertahankan wilayah dakwah, dan memantapkan pertahanan dan sosial untuk menjaga stabilitas Madinah. 1. Membangun masjid sebagai pusat kegiatan. 2. Melakukan perjanjian dengan kaum Yahudi Madinah selama dakwah Madinah. 3. Mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. 4. Membangun ekonomi rakyat dengan mendirikan pasar. Permulaan dakwah Nabi Muhammad. Faktor penyebab hijrah. Hijrah Rasulullah SAW dan kaum muslimin ini bukan tanpa alasan. Ada berbagai faktor yang menjadi pemicu untuk melakukan hijrah. Pertama, karena adanya siksaan dan tekanan dari kaum kafir Quraisy. Begitu Rasulullah melakukan dakwah secara terbuka, berbagai ancaman mulai dilakukan kepada beliau dan orang-orang beriman yang mengikutinya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW senantiasa berpikir untuk mencari perlindungan di luar Mekah, sehingga terjadilah hijrah kaum muslimin ke Habsyah, Taif, dan kemudian ke Madinah. Yang kedua, adanya kekuatan yang akan membantu dan melindungi dakwah, sehingga memungkinkan Rasulullah SAW berdakwah dengan leluasa. Yang ketiga, para pembesar kaum Quraisy dan sebagai pembesar masyarakat Mekah menganggap Rasulullah SAW sebagai pendusta, sehingga mereka tidak mempercayainya. Berikutnya, dakwah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Pendahuluan sekitar Futuhat Islamiyah. Setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, amanat dakwah berpindah kepada para sahabat. Islam tidak mati dengan meninggalnya Rasulullah, karena sebelum meninggalnya beliau telah meninggalkan kader-kader yang tangguh yang siap mengusung ajaran Islam. Para sahabat mengarahkan segenap potensi mereka, baik tenaga, harapan, bahkan jiwa mereka untuk menyebarkan Islam. Upaya para sahabat dan generasi selanjutnya dalam penyebaran Islam, bentuk perluasan wilayah dalam sejarah Islam dikenal dengan istilah Futuhat Islamiyah. Sejarah mencatat bahwa terbesarnya Islam sangat terkait erat dengan zaman tersebarnya akhlak yang mulia dan hukum yang tegak. Setiap muncul khalifah yang adil, pada saat itulah orang banyak
penganut Islam sebagaimana yang terjadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang terkenal dengan masa perluasan besar bersaran wilayah Islam. Ketaatan Umar bin Abdul Aziz dengan ajaran Islam dan praktek kekuasaannya yang mengikuti jalan Khulafaur Rasyidin mempunyai pengaruh besar terhadap minat orang untuk masuk Islam. Beliau selalu tidur telat untuk memaslahatkan rakyatnya, memikirkan kesejahteraan pegawainya, berlaku adil terhadap ahli ademah, mengembalikan hak-hak yang telah terzolimi, memecahkan problematika ekonomi dan sosial masyarakatnya, dan menjadi pelopor penegakan syariat lingkungan pemerintahannya. Dari wilayah Maghrib Maroko, gubernurnya yang bernama Ismail bin Abdullah al-Muhajir berhasil dalam menyebarkan Islam ke seluruh kawasan Maghrib dan menguasai Amerika bagian utara. Perkembangan ilmu pada masa Khalifah Rasyidin. Perkembangan ilmu ke daerah sekitar Mekah dan Madinah sudah dimulai sejak periode Rasulullah. Rasulullah mengutus orang yang bertugas sebagai tenaga pendidik di perkampungan, diantaranya adalah Raji yang dikirim ke Adol dengan tugas mengajarkan penduduk ajaran-ajaran Islam. Utusan ini melibatkan 10 orang sahabat, tetapi dalam perjalanan mereka dihadang oleh Bani Lihiyah lalu dibunuh. Hanya 2 orang yang selamat dari pembunuhan, tetapi mereka ditahan, dijual kepada Quraisy, lalu mereka dibunuh di sana. Pada masa pemerintahan Umar, beliau mengutus seseorang utusan yang bernama Abu Sufyan dengan tugas mengajarkan Al-Quran kepada penduduk perkampungan. Barang siapa yang buta huruf Al-Quran akan dikenakan sanksi cambuk. 6 kebijakan Umar dalam pemerintahan pendidikan agama diserahkan kepada masing-masing gubernur. Berikut ciri-ciri dakwah pada masa Khulafaur Rasyidin. 1. Kader-kader terbaik Rasulullah telah memimpin pemerintahan Islam selama 30 tahun. Kekuatan iman yang ada di dada mereka menciptakan motivasi yang kuat untuk melakukan aktivitas dakwah ke luar Jazirah Arabia. Yang kedua, sarana terbesar dakwah masa ini kurang lebih 30 tahun adalah pemerintahan dan kekuasaannya. Yang ketiga, futuhat Islamiyah yang dilakukan oleh para sahabat selalu diikuti perluasan pemikiran Islam. Yang keempat, kesibukan kaum muslimin membuka wilayah dakwah baru tidak membuat mereka lupa memelihara dan mengembangkan pemikiran Islam. Ciri-ciri dakwah pada masa Khulafaur Rasyidin. Di antara gerakan pemikiran yang paling menonjol pada masa Khulafaur Rasyidin adalah menjaga ketuhanan Al-Quran Al-Karim dan mengumpulkannya dalam bentuk mushaf pada masa Abu Bakar, memberlakukan mushaf standar pada masa Utsman bin Affan, keseriusan merasa untuk mencari atau mengajarkan ilmu dan memerangi kebodohan Islam pada penduduk negeri. Sebagai orang yang tidak senang dengan Islam, terutama dari pihak orientalasi abad ke-19, banyak yang mempelajari fenomena Futuhat Islamiyah dan menafsirkannya dengan motif berdawi. Islam pada masa awal tidak mengenal pemisahan antara dakwah dan negara, antara dai dan panglima. Kondisi ini berlangsung pada akhir masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Masalah dakwah tidak diketahui oleh orang tertentu, tetapi masuk dalam tugas yang lain seperti taklim, tahfidz Al-Quran, mengumpulkan zakat, melakukan qadha, memberikan fatwa, dan tugas penting lainnya. Unsur-unsur pendekatan dakwah pada masa Khulafaur Rasyidin. Instruktur dakwah pada masa Khulafaur Rasyidin meliputi unsur-unsur dakwah sebagai berikut: A. Dai, B. Mad'u, C. Materi, D. Metode. Dai, pengertian Rasulullah adalah Khulafaur Rasyidin. Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Keempat sahabat Nabi ini berperan sebagai ulama yang menyebarkan agama Islam
berperan sebagai seorang khalifah pemimpin. Kondisi Madu'u pada masa Khalifah Rasyidin adalah bersifat ijabah karena pada masa Rasulullah sudah banyak yang memeluk agama Islam. Materi yang diterapkan pada masa Khalifah Rasyidin adalah akidah, syariah, dan muamalah. Metode. Secara umum, metode pengembangan dakwah yang dilakukan Khalifah Rasyidin yaitu pertama, konsolidasi dalam pembinaan dan meningkatkan kualitas sumber dari kaum muslimin. Hal ini dilakukan mengirimkan dan menyebarkan para cendekiawan, sahabat, qurrahufat, dan fuqaha di kalangan para sahabat besar akabir asobah ke wilayah-wilayah kekuasaan yang semakin luas. Baik, berikutnya dakwah Islam pada masa Daulah Umayyah. Pemikiran dan peradaban pada masa dinasti Umayyah. Dakwah Islam pada masa Daulah Umayyah mengacu pada upaya dan aktivitas penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat pada periode kekuasaan dinasti Umayyah. Daulah Umayyah merupakan kekhalifahan yang berkuasa dari tahun 661 Masehi hingga 750 Masehi dengan pusat pemerintahan utama berada di Damaskus, Suriah. Adapun sumbangsi pemikiran yang menghiasi kemajuan peradaban yang dicapai oleh dinasti Umayyah selama 89 tahun berkuasa adalah sebagai berikut. A. Bidang politik pemerintahan. Bani Umayyah menyusun tata pemerintahan yang baru untuk memenuhi tuntutan perkembangan wilayah dan administrasi kenegaraan yang semakin kompleks. Salah satunya adalah dengan mengangkut penasehat sebagai pendamping khalifah dan beberapa orang al-kutab sekretaris dan membantu mereka menunjukkan tugasnya. Al-kutab ini meliputi A. Khatib al-Rasyid, B. Khatib al-Haraj, C. Khatib al-Jundi, D. Khatib al-Qudot. Pada pemerintahan dinasti ini terbuka peluang untuk perkembangannya sebagai aliran yang tumbuh di kalangan masyarakat meskipun aliran tersebut tidak dikehendaki oleh penguasa atau waktu itu. Aliran-aliran tersebut diantaranya adalah Syekh, Khawarij, Mu'tazilah dan yang lainnya. C. Bidang ekonomi. Dengan meluasnya wilayah kekuasaan dinasti Umayyah, maka perdagangan juga semakin meluas. Praktik-praktik perdagangan meraba sampai ke daerah Tiongkok dengan barang-barang seperti sutra, keramik, obat-obatan, dan wangi-wangian sebagai komoditasnya. Lalu meluas ke belahan negeri timur dengan rempah-rempah, bumbu, kasturi, pemata, logam mulia, gading, dan bulu. Keadaan ini membuat kota Basrah dan Aden menjadi pusat perdagangan yang ramai. Dengan ramainya perdagangan tersebut mendorong kemakmuran masyarakat di sekitar industri. Konsep dasar kebijakan pemerintahan Umar bin Abdul Aziz dapat dilihat pada pidato pertemanannya sehari setelah ia dilantik sebagai khalifah. Sesungguhnya aku berpesan kepada kalian agar selalu bertakwa kepada Allah dalam kehidupan serta meninggalkan segala sesuatu yang menjauhkan kalian dari ketakwaan kepada Allah. Perbanyaknya mengingat kematian karena ia merupakan pemutus segala kenikmatan duniawi, maka persiapkanlah diri untuk menghadap kematian dengan sebaik-baiknya. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah sebagai berikut. A. Sumber hukum kebijakan Umar bin Abdul Aziz Islam. Dalam menentukan kebijakan negara, Umar selalu mengacu dan mengunjuk kepada sumber-sumber hukum seperti Al-Quran dan Sunnah. Meninggalkan hukum Abu Bakar dan Umar bin Khattab dan ijma ulama. Ijma ulama dilakukan dengan cara mengumpulkan keputusan-keputusan hukum para ulama terdahulu dan bermusyawarah dengan ulama-ulama yang masih hidup pada zamannya. Dalam melakukan ijtihad, Umar bin Abdul Aziz menghormati ijtihad pada ulama meskipun hasilnya bisa saja bertentangan dengannya. Hal
Hal itu dilakukan untuk dapat merangkul semua golongan dan mempersatukan umat. Beliau menjadikan musyawarah dengan ulama sebagai salah satu cara mengontrol pemerintahan agar selalu berjalan dalam batas-batas yang telah ditetapkan syariat. B. Kebijakan keuangan Umar bin Abdul Aziz dalam bidang keuangan. Umar melakukan reformasi penyeluruhan dan pengelolaan keuangan negara secara total, yaitu dengan menghilangkan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada era pemerintahan khalifah sebelumnya, baik dari segi pengelolaan, permasukan dan pengeluaran maupun penanganan administrasi negara secara adil dan transparan. C. Pembenahan pengelolaan keuangan negara. Umar mewarisi pengelolaan keuangan yang telah jauh melawan dari syariat Islam yang dilakukan oleh para pendahulunya. Umar memandang bahwa pendanaan secara lebih mendasar adalah pilihan utama yang tidak dapat dihindari, maka beliau menyuruh seseorang untuk mencari jurisprudensi, pelajaran hukum melalui peradilan, milik kakeknya Umar bin Khattab, kemudian menjadikannya sebagai dasar awal kebijakan-kebijakan pemerintahannya yang senantiasa kecurangan dan ketimpangan jabatan karena gaji yang tidak mencukupi. Umar mengambil kebijakan dengan menaikkan gaji para pejabat. Analisis terhadap kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz melalui double movement. Secara konseptual, yang digunakan oleh Umar bin Abdul Aziz sebagai fondasi pemerintahan adalah menjadikan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah dan merujuk kepada Al-Quran, Al-Sunnah, keputusan Abu Bakar dan Umar bin Khattab, dan juga ijma ulama. Hal ini dituangkan dalam beberapa kebijakan yang beliau buat selama menjabat sebagai khalifah, seperti bidang keuangan negara, politik dan pemerintahan, dan ilmu pengetahuan. Kalau kita cermati secara historis, beberapa kebijakan yang dilakukan Umar bin Khattab Aziz sudah sangat tepat pada masa itu, karena tidak sedikit dari ahli sejarah yang mengapresiasi dan mengakui kontribusi dalam melakukan revolusi dan reformasi birokrasi untuk mengarah kepada kesamaan hak dan kewajiban, persatuan, kemakmuran, imunasi, dan sistem pemerintahan yang sehat pada era sekarang dan yang akan datang, kepada Al-Quran dan hadis yang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman, apalagi dengan munculnya isu-isu global dan realitis yang terjadi pada masa sekarang, seperti hak asasi manusia, gender, perdagangan manusia, korupsi, kolusi, nepotisme, dan yang lainnya. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.